Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada sore ini untuk membahas tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Ya, As-Salam. Ya. Nama ini disebutkan satu kali di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Hasr ayat 23. Allah berfirman, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minun, dan seterusnya. Disebutkan nama Allah As-Salam, wal malikul quddusus salamu, dan seterusnya. Adapun dalam sunnah nabawiyah disebutkan dalam doa yang ma'thur, ini dibaca setiap kali kita selesai sholat, ya. Hadis riwayatkan Muslim, doanya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah dia adalah as-salam. Adapun makna nama Allah As-Salam, ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau di kitab Muhtasarnya halaman 82, ya, halaman 82. Mana pada hak Allah Ta'ala. As-Salam ay al-munazzah min jami'il uyubi wal naqaisi li kamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. As-Salam artinya adalah al-munazzah yang disucikan. As-Salam al-munazzah. Jadi As-Salam diinikannya, ya, ditakdirnya As-Salim, yang selamat, yang selamat dari aib dan kekurangan. Makanya As-Salam al-munazzah, yang disucikan dari seluruh aib dan kekurangan-kekurangan, karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam seluruh perbuatannya. Ya. As-Salam itu al-munazzah, yang disucikan. Ya. Ay as-salim minan naqais wal uyub, yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib di dalam zatnya, nama-namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Huwa as-salam al-munazzah minas sahibah wal walad. Dialah adalah as-salam yang disucikan dari memiliki istri dan anak.
Assalam yang disucikan dari istri dan anak. Assalam al-munazzah minal kufu'i wal nadhiri wasamiyyi wal mumathili. Assalam adalah yang disucikan dari adanya yang sekufu dengannya, disucikan dari yang selevel dengannya, disucikan dari ada yang sama dan yang semisal dengannya. Itu assalam, maha suci dari semua itu. Wassalam al-munazzah minasyarik, dan assalam adalah yang disucikan dari adanya syarikat baginya. Fahayatuhu salamun minal mauti wa minas sinati wan naumi, maka kehidupannya itu selamat dari kematian, selamat dari ngantuk dan tidur, sempurna. Wa kadzalika qayyumiyatuhu wa qudratuhu salamun minat ta'abi wal lughub. Begitu juga pengaturan Allah Subhanahu wa taala, qayyumiyahnya. Allah Maha berdiri sendiri, Maha mengurusi yang lainnya, ya. Qayyumiyahnya dan qudrahnya, kekuasaannya itu selamat dari letih dan lelah. Selamat dari keletihan dan kelelahan. Wa ilmuhu salamun min uzubi syai'in anhu, dan ilmunya itu selamat dari ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Ilmunya selamat dari ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Au nisyan, atau selamat dari kelupaan. Au hajatin ila tadzakkuri wa tafakkuri, atau ilmunya itu selamat dari kebutuhan untuk mengingat maupun untuk berfikir. Allah tidak seperti makhluk. Makhluk harus mengingat, harus berfikir, kadang lupa. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, Maha sempurna. Wa iradatuhu salamun min khurujiha anil hikmati wal maslahah, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak-kehendaknya selamat, ya, dari keluarnya kehendak tersebut, ya, dari hikmah dan maslahat. Artinya tidak ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya ada hikmah, ada tujuan. Dan Allah Maha mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maha mampu memposisikan segala sesuatu pada posisinya. Apapun yang Allah kehendaki itu pasti ada hikmah dan maslahat. Ya, maka kehendaknya selamat dari keluar dari maslahat dan hikmah. Wa kalimatuhu salamun minal kadzabi wa dzulmi, dan kalimat-kalimat Allah Ta'ala itu selamat dari dusta dan kedzaliman. Kalimat-kalimatnya selamat dari dusta dan kedzaliman. Fa kalimatuhu tamat sidqan wa adla, dan kalimat-kalimatnya itu sempurna, sidqan, benar dalam seluruh kabar-kabarnya, wa adla, dan adil di dalam seluruh ketetapannya, seluruh hukum-hukumnya. Wa ginahu salamun minal hajati ila ghairihi biwajhin fakulu ma siwahu muhtajun ilaihi, dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari kebutuhan kepada selainnya dari sisi manapun. Allah Maha Kaya dan Dia Maha tidak butuh atas selainnya dari sisi manapun. Sementara semua selain Allah Ta'ala muhtajun ilaihi, semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun selain Allah kecuali dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahiyatuhu salamun minal masyarik lahu fiha, dan uluhiyahnya, hak disembahnya itu selamat dari adanya syarikat-syarikat
baginya di dalam uluhiyahnya. Hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Bal huwallazi la ilaha illahu, bahkan dia adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wa hilmuhu wa afuhu wa safhuhu wa maghfiratuhu wa tajawuzuhu salamun min ayakuna an hajatin minhu aw dhul kama yakunu min ghairi bal huwa mahdhun juduhu wa ihsanuhu wa karamuhu. Dan kesabaran Allah Ta'ala untuk tidak langsung mengadab, tapi Allah memberikan tangguh agar supaya manusia bertobat, pemaafannya, pengampunannya, itu semua selamat dari adanya kebutuhan Allah kepadanya atau karena kelemahan, kehinaan Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah tidak bisa menghukum mereka. Ada juga kan yang memaafkan, kenapa? Karena memang nggak mampu untuk membalas. Enggak, Allah sangat mampu untuk membalas. Selamat dari dzul, dari kehinaan, dari kelemahan, untuk tidak membalas. Sebagaimana itu terjadi pada selain Allah Ta'ala. Akan tetapi pengampunannya, pemaafannya itu murni adalah kedermawanan, kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah nggak butuh dengan dengan taubatnya hamba. Allah nggak butuh. Allah maha kaya dan Allah maha mampu untuk membalasnya. Tapi itu murni karena kedermawanan Allah, kebaikan Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sayangnya dia kepada makhluk-makhluknya. Wa kadzalika adzabullahi wa intiqamihi. Wa kadzalika adzabullahi wa intiqamuhu wa shiddatu batshihi wa sur'atu iqabihi salamun min an yakuna zulman aw tasfiyan aw ghillatan aw qaswatan. Begitu juga adab Allah Ta'ala, pembalasannya dan kerasnya siksanya dan cepatnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua selamat dari ada kedzaliman di dalamnya. Tidak ada kedzaliman sedikit pun. Maka semua yang disiksa, semua yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kedzaliman di dalamnya. Au tasfiyan, atau hanya sekedar untuk memuaskan saja, nggak ada. Au ghillatan au qaswah, atau kekerasan atau kekasaran maupun kekerasan. Semuanya itu karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hukumannya. Bahkan Allah hanya menghukum sebagian saja dari apa yang mereka lakukan, tidak seluruhnya. Bal huwa mahdun hikmatuhu wa adluhu, bahkan semuanya itu hukuman Allah, pembalasan Allah itu murni hikmahnya. Allah maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa adluhu, dan semua itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti adil, tak mungkin ada kedzaliman di dalamnya. Wa qada'uhu wa qudratuhu salamun minal abathi wal juri wal zulmi. Dan ketetapan Allah, qada dan takdirnya, selamat dari abas. Selamat dari abas itu kesia-siaan, tidak ada tujuannya. Apapun yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya. Mustahil sesuatu yang abas, sesuatu yang sia-sia, nggak ada faidahnya, nggak ada tujuannya, nggak ada yang semua itu. Dan semua takdirnya itu nggak ada yang jur, tidak ada yang tidak adil, semuanya adil. Semuanya adil. Maka nggak usah ditanyakan kenapa Allah begini dan begitu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan, karena apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala pasti adil, pasti penuh hikmah. Allah tidak ditanya dengan apapun yang dia lakukan, akan tapi mereka lah manusia yang akan ditanya
Karena manusia itu doluman jahula, manusia itu sangat dolim, seringkali meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Jahul, sangat bodoh. Manusia yang akan ditanya, tapi Allah Ta'ala tidak ditanya dengan apapun yang dia lakukan, karena pasti adil, pasti penuh hikmah, pasti penuh rahmat, ya, dan takdirnya pun tidak ada kedoliman di dalamnya. Wa syar'uhu wa dinuhu salamun minat tanaqudi wa ikhtilafil wadtirab. Begitu juga dengan syariat dan agamanya, itu selamat dari adanya tanakud, kontradiksi. Semuanya sesuai, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada ittirab, sesuatu yang goncang, sesuatu yang mancal-mencelek, nggak ada. Tegas, agama yang lurus. Wa ata'uhu salamun min kaunihi mu'awidatan au lihajatin ila mu'ti. Dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu selamat dari keberadaannya, ya, dari membutuhkan ganti atau membutuhkan kepada yang memberi. Nah, Allah nggak butuh ganti. Satu-satunya yang memberi tanpa meminta ganti siapa? Allah. Adapun manusia, seandainya dia tidak minta ganti kepada orang yang diberi, dia minta ganti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kaya. Allah memberi itu tanpa menginginkan ganti, atau karena butuh kepada yang memberi agar supaya nanti diberi lagi. Enggak, ya. Pembeliannya selamat dari semua itu. Wa man'uhu salamun minal bakhli wal khawfil imlaq. Dan ketika Allah tidak memberi, ya, penahanan Allah Ta'ala, Allah tidak memberinya, itu selamat dari kebakhilan. Jadi Allah sangat senang untuk memberi. Ketika Allah tidak memberi, maka di sana ada hikmah, bukan karena kebakhilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bukan karena takut miskin. Berbeda dengan manusia. Kenapa tidak memberi? Di antaranya takut miskin, takut berkurang. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan petunjuk. Inilah assalam. Intinya adalah assalam adalah as-salim, yang selamat. Minal uyub wan naqais, dari seluruh aib-aib dan kekurangan. Itulah assalam, yang maha selamat. Atau al-munazzah, yang disucikan dari minal uyub wan naqais, yang disucikan dari seluruh aib-aib dan kekurangan. Mirip dengan yang kemarin kita bahas, Al-Quddus, sama. Makanya Al-Quddus masuk ke dalam makna as-salam. Jadi di antara makna as-salam adalah Al-Quddus, yang maha suci. Ya, jadi di antara makna as-salam apa? Al-Quddus, yang maha suci, yang disucikan dari aib-aib dan kekurangan. Itu makna yang pertama. Nah, kemudian kata mu'alif di sini, wa fi ma'na ismihi subhanahu as-salam nulakhis nukhallis ila ma'nayaini azimaini li hadzal ismil karim. Kemudian di sini saya Abdul Aziz Nasir Ajulai rahimahullah menyebutkan, ya, di dalam makna nama Allah Subhanahu wa taala as-salam, kita ringkas, kita simpulkan kepada dua makna yang agung. Ya, makna yang pertama, as-salamah wal bara'ah min kulli aibin wa naqsin fi dzatihi subhanahu au af'alihi au asma'ihi wa sifatihi.
Makna yang pertama adalah assalam, artinya selamat dan terbebas dari setiap aib dan kekurangan di dalam zatnya, atau di dalam perbuatan-perbuatannya, atau di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini makna yang pertama, sebagaimana yang tadi kita sebutkan rinciannya. Jadi yang selamat dari setiap aib dan kekurangan di dalam zatnya, perbuatannya, nama-namanya dan sifatnya. Kemudian mana yang kedua, anhu subhanah masdarus salami wal amni wa kullu man ibtagha salamah inda ghairi subhanah falan yajidaha. Mana yang kedua, ya, dari assalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masdarus salam, dialah sumber keselamatan, wal amni, sumber keamanan. Sumber keselamatan dan sumber keamanan. Maka setiap orang yang mengharapkan keselamatan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah dia mendapatkannya. Karena keselamatan hanyalah milik Allah semata. Maka kesimpulannya adalah bahwa assalam itu maknanya yang pertama adalah as-salim, yang selamat, as-salim minal uyubi wan naqais, yang selamat dari aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Makna yang kedua, dzus salam, yang memiliki keselamatan. Sama dengan nama Allah Al-Adl, ya, Al-Adl, adil. Artinya adil, yang maha adil, atau dzul adl, yang memiliki keadilan. Mudhofnya dibuang, jadi Al-Adl saja. Assalam, dzus salam, ya, mudhofnya dibuang jadi assalam saja. Itulah dua makna yang ditunjukkan oleh nama Allah As-Salam. Makanya Al-Quddus, ya, As-Subuh itu diantara makna As-Salam, ya. Al-Quddus, As-Subuh, yang maha suci, itu diantara makna As-Salam. Jadi As-Salam lebih luas maknanya. Tidak hanya maha suci sebagaimana Al-Quddus, As-Subuh, tapi juga maknanya adalah dzus salam, yang memiliki keselamatan. Satu-satunya yang memiliki keselamatan dan keamanan. Maka barang siapa yang mencari keselamatan dan keamanan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Karena satu-satunya yang memiliki keselamatan, keamanan hanyalah Allah semata. Ya, sehingga kita tidak bergantung, tidak tawakal dalam urusan mencari keselamatan dan keamanan kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak bergantung kepada selain Allah semata, tidak kepada kemampuan diri kita, meskipun kita jago bela diri, ya, istilahnya. Jangan membuat kita bergantung kepada diri sendiri. Buktinya apa? Nah, tatkala kita menginginkan keselamatan, kita berdoa, itu bukti kalau kita itu bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada diri sendiri. Ya. Karena apapun yang Allah telah tetapkan bagi kita nggak akan luput dari kita. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma ahtaka lam yakun liyusibaka. Apapun yang Allah tetapkan menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan luput darimu. Meskipun kita sudah menghindar sejago apapun, ketika Allah sudah tetapkan itu tidak akan luput dari kita. Sebaliknya, apapun yang Allah tetapkan itu tidak akan mengenai kita, itu tidak akan pernah mungkin menimpa kita. Sebagaimanapun usaha orang untuk mencelakai kita, maka hakikatnya keselamatan itu di tangan Allah semata. Nah, kalau kita pergi keluar kota selamat, itu yakinlah bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lain kulantaran
Karena ada yang suka apa ya, naik motor itu apa ya, touring. kita mendapatkan keselamatan itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan. Di jalan malah mau nabrak jadi tabrak. Kalau bukan Allah yang berikan keselamatan, mustahil kita untuk selamat. Bisa hati-hati ulang teh batur. Makanya ya, ketika kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, Allah berikan keselamatan, itu hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena keselamatan yang Allah berikan kepada kita, mustahil kita dapat keselamatan. Tapi sedikit orang yang menyadarinya, ya. Jarang orang yang menyadarinya. Supirnya jago. La haula wala quwwata illa billah. Padahal satu-satunya yang memiliki keselamatan hanyalah Allah semata. Sekarang kita bahas apa buah dari mengimani nama Allah As-Salam. Ya, maka semua buah yang kita sebutkan ketika membahas nama Allah Al-Qudus itu cocok untuk disebutkan di sini. Karena Al-Qudus itu diantara makna As-Salam, ya. Al-Qudus diantara makna As-Salam. Ya, diantaranya apa? Kita tidak boleh suudzon. Ya. Kemarin pertanyaan Bapak bagus sekali, ya. Terkadang apakah kita suudzon kepada Allah atau tidak? Kita yakin Allah akan mengganjar apapun perbuatan kita selama terpenuhi syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Cuman kita suudzon itu kepada diri sendiri. Karena ikhlas itu berat, ya. Kita khawatir kita tidak bisa ikhlas itu. Jadi kita hakikatnya bukan suudzon kepada Allah, tapi suudzon kepada diri sendiri. Seperti kita mohon ampun, Allah pasti Maha mengampuni. Ya, berbeda dengan manusia. Kalau kita berbuat salah, ya, sulit bagi mereka untuk memaafkan kita. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Seburuk apapun perbuatan kita, hatta kesyirikan, yang itu menyangkut hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika kita taubat, Allah ampuni semuanya. Cuma masalahnya kita suudzon kepada diri kita, apakah kita memenuhi syarat-syarat taubat atau tidak, begitu. Jadi kita suudzon kepada diri sendiri. Ya, jadi di antara buahnya adalah kita tidak boleh suudzon. Karena As-Salam adalah yang selamat dari seluruh keburukan, aib, kekurangan. Maka tidak boleh suudzon kepadanya. Karena ketika kita suudzon kepada Allah Ta'ala, berarti kita telah menetapkan sifat keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat kekurangan, sifat aib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang mukmin hendaknya dia senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apalagi ketika mati. Sebagaimana hadis Muslim, la tamutanna ahadukum illa huwa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan mati salah seorang di antara kalian kecuali dia dalam keadaan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jangan mati kecuali dia dalam keadaan husnudzon. Ya, baik sangka kepada Allah. Karena Allah akan mengikuti persangkaan hambanya kepadanya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Sahih Al-Albani, Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya, hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah Ta'ala, aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan, dan jika dia berprasangka buruk, baginya keburukan. Maka janganlah kita berprasangka kecuali yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini adalah resep bahagia. Resep bahagia. Tidak takut dengan masa depan, tidak berkeluh kesah, gembira. Nah, inilah orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Dia tidak perlu dengan keadaan apa dia di pagi dan sore harinya, dan dia yakin bahwa dia punya Rabb yang maha sayang kepadanya. Senantiasa husnul kepada dia, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di antara buah keimanan dari mengimani nama Allah As-Salam, yang pertama adalah al-i'tiqad wal yaqinu bi anna man arada al-amna was salama
sawa'un fi nafsihi aw fi baitihi aw fi mujtama'ihi fa innahu la yumkin illa fil imani billahi azza wa jalla wal unsi bihi wal iltizami bi ahkamihi wa syari'atihi allati kulluha amnun wa salamun alal fardi wal usrati wal mujtama'. Buah yang pertama adalah meyakini ya, al-i'tiqad ya, beritikad dan berkeyakinan bahwa sesungguhnya barang siapa yang menginginkan keamanan dan keselamatan baik pada dirinya, rumahnya ataupun masyarakatnya ketika dia mengharapkan keamanan dan keselamatan, dan ini dohir dan batin, keamanan dan keselamatan yang dohir maupun yang batin, termasuk yang batin ya, keselamatan dari syubhat-syubhat, dari kerancuan-kerancuan berpikir, selamat dari kesesatan dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan dan keamanan pada dirinya, rumahnya dan masyarakatnya, maka itu tidak mungkin kecuali dia bisa dapatkan ketika dia mengimani kepada Allah Ta'ala, illa fil imani billah, kecuali dengan beriman kepada Allah, mengenal Allah, mengimaninya bahwa hanya Dia yang memiliki keamanan dan keselamatan, meminta hanya kepadanya. Wal unsi bihi, dan dengan kejinakan hati. Hati itu jinak, senantiasa ingin dekat bersama Allah Ta'ala, ingin senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltizami bi ahkamihi wa syari'atihi, dan berpegang teguh dengan hukum-hukum dan syariatnya. Karena hukum-hukumnya, syariatnya ini akan membimbing seseorang kepada keselamatan dan keamanan zahir dan batin di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan dan keamanan, ya, tidak bisa dia dapat kecuali dengan beriman kepada Allah, meyakini Allah yang memiliki semua itu, memohon hanya kepada Allah, taqarrub kepada Allah, senang untuk taqarrub kepada Allah, berpegang teguh dengan hukum-hukumnya dan syariatnya. Allati kulluha amnun wa salamun alal fardi wal usrah wal mujtama', yang seluruh syariatnya itu adalah keamanan dan keselamatan atas pribadi, keluarga dan masyarakat. Ya. Bagaimana syariat ini membimbing, ya, membimbing kita kepada keamanan dan keselamatan. Assalamualaikum. Ya, baik di dunia, di barzah maupun di akhirat. Ya. Kemudian buah yang kedua, adalah asa'yul mu'min fi isya'ati salam bainal muslimin bi ifsa'is salam wa kafi syarr wa sabbi wal qadhafi wal udwani alaihim. Qala sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, buah yang kedua adalah usaha seorang mukmin untuk menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin, bi ifsa'is salam, dengan menyebarkan salam. Ya. Dan salam itu adalah tahiyatul muslimin, ya, tahiyatul muslim.
Kalau kita bertemu dengan muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum. Assalam di sana yaitu di sana ada alnya kan, ada al, ada alif lamnya. Assalam itu menunjukkan kepada peliputan keselamatan. Ini menunjukkan kepada keselamatan, mencakup tidak hanya keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan di barzah dan di akhirat. Makanya pesan Rasulullah SAW, jika kalian ingin saling mencintai, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salam bainakum. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Itu tanda kesempurnaan keimanan. Maka kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang jika kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai? Kata Rasul, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai. Apa kata Rasulullah SAW? Absus salam bainakum. Ya, tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau ketemu itu ya tidak hanya sekedar say hello saja, tapi yang terbaik apa? Salam. Niscaya kalian akan saling mencintai, apalagi tahu maknanya. Coba kalau ada orang datang kepada kita kemudian mendoakan keselamatan bagi kita di dunia, di barzah dan di akhirat, kira-kira kita cinta tidak sama orang itu? Cinta. Ya. Jadi tidak hanya sekedar basa-basi, tapi ini betul-betul datang dari hati, doa untuk saudara kita agar supaya Allah berikan keselamatan kepadanya di dunia, di barzah dan di akhirat. Masya Allah kan? Maka ini akan membuat sesama kaum muslimin itu saling mencintai jika tahu maknanya. Bahkan tidak hanya salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya tercurah atasmu. Masya Allah. Kalau antum ada orang yang datang kemudian mendoakan seperti itu, kira-kira antum cinta nggak? Cinta. Luar biasa ya. Tahiyatul muslim. Bukan selamat pagi, selamat siang, apa artinya ya? Ini Masya Allah, keselamatan ya, di dunia, di barzah, di akhirat. Semoga rahmat Allah tercurah atasmu, yang dengan rahmat tersebut kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, yang dengan rahmat tersebut dan kasih sayang Allah pula kita terhindar dari apa yang kita takutkan. Dan juga diberikan keberkahan. Berkah itu dari barkah. Barkah itu kolam. Kenapa disebut barkah? Karena litsubutiha wa kasratiha. Karena dia tetap dan banyak, berbeda dengan air di sungai ya, dia ngalir. Tapi di kolam itu dia subut, tetap dia banyak lagi, tetap berkah. Ya, maka ini di antara amalan yang ya seringkali kita lakukan tapi kita tidak menyadari apa faidahnya, agar supaya kita saling mencintai. Dan ini di antara bukti keimanan, sempurnanya keimanan seseorang.
Dia menginginkan bagi saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya. Sebagaimana dirinya ingin selamat di dunia, di barzah dan di akhirat, maka dia pun menginginkan begitu juga untuk saudaranya. Afsu salam. Tebarkan salam. Ya. Ini buah yang kedua. Yang menyebarkan di kalangan muslimin yaitu dengan menyebarkan salam. Wa kaffi syarr, kemudian menahan diri dari berbuat keburukan. Wasab, tidak mencela. Wal qadab, tidak menuduh. Wal udwan alaihim, dan memusuhi kaum muslimin. Al muslim man salim al muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim sejati itu adalah, ini hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah ya di mana kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Ya, itu muslim sejati. Ketika kaum muslimin itu mereka selamat dari lisannya. Dia tidak pernah mencela kaum muslimin, dia tidak menuduh kaum muslimin, dia tidak memusuhi kaum muslimin. Selamat dari lisan dan tangannya. Itulah muslim yang sesungguhnya. Ya. Ma'a sa'i linashril Islam alladhi huwa dinus salam fil ardi bid-da'wah wal jihad fi sabilillah ta'ala. Ya, kemudian disertai dengan usaha seorang muslim untuk menyebarkan Islam. Yang Islam itu merupakan agama keselamatan di bumi ini. Dan tentunya dia pun adalah agama yang akan menghantarkan kepada keselamatan nanti di akhirat. Dengan cara apa? Berdakwah, mendakwahkan Islam, agama keselamatan, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala untuk menyebarkan Islam. Itulah buah dari mengimani nama Allah As-Salam. Jadi di sini cuma dua saja ya. Adapun buah-buah yang lain yang sudah disebutkan pada nama Allah Al-Qudus itu cocok untuk disebutkan di sini. Karena Al-Qudus itu diantara makna As-Salam. Jadi tadi sekali lagi ya, bapak-bapak ada yang terlambat. Jadi makna As-Salam itu secara garis besarnya itu menunjukkan kepada dua makna. Makna pertama, As-Salam artinya adalah as-salim minal naqaisi wal uyub wasyarr, yang selamat dari kekurangan-kekurangan, dari aib-aib, dari keburukan. Itu makna yang pertama, as-salim, yang maha selamat dari aib, kekurangan, keburukan. Makanya nggak boleh suudon, sama dengan buah Al-Qudus yang sudah kita bahas. Nggak boleh suudon kepada Allah Ta'ala. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua adalah dzus salamah, dzus salam, yang memiliki keselamatan. Artinya hanya Allah yang memiliki keselamatan dan keamanan. Maka kita tidak boleh gitu, ya, untuk bersandar kepada selain Allah di dalam mencari keamanan dan keselamatan, karena hanya Dia yang memilikinya dan hanya Dia yang mampu untuk memberikan keselamatan dan keamanan tersebut. Nggak ada yang lainnya. Nah, ya, mungkin itulah ya, terkait dengan terutama dalam ya. Jadi makna as-salam itu tadi dua ya. Jadi as-salim minan naqais wal uyub wasyarr. Yang kedua dzus salam, yang memiliki keselamatan. Makanya makna al-qudus, as-subuh itu di antara makna as-salam, karena as-salam itu memiliki dua makna lebih luas. Ya, sebelum itu barangkali ada pertanyaan. Ya. Jadi ini mirip-mirip dengan Al-Qudus ya. Cuman di sini kelebihannya adalah
makna dzus salam, yang memiliki keselamatan, satu-satunya yang memiliki keselamatan. Dan Allah esa di dalam seluruh perbuatannya. Maka janganlah hati kita itu bergantung kepada selain Allah Ta'ala di dalam mencari keselamatan, keamanan ya. Bergantung hanya kepada Allah Ta'ala semata. Adapun kita belajar bela diri, kita punya senjata, atau kita minta bantuan kepada yang lain, misalkan ke polisi dan sebagainya, itu hanya sekedar sebab. Yang sebab itu bisa jadi mendatangkan manfaat, bisa jadi tidak. Jangan bergantung kepadanya ya. Biasanya ini orang-orang yang bisa bela diri itu biasanya pedenya itu bukan bergantung kepada Allah, tapi dia bergantung kepada diri sendiri, berani ya. Nah, ini keliru karena ya bisa jadi ya ketika Allah itu tidak menjadikan bela dirinya itu, dia kan hanya sebab. Allah yang menentukan itu sebab itu bermanfaat atau tidak. Berapa banyak yang seorang yang jawara itu dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja. Cek bahasa Sunda mah senanon kerapes. Bukan apes, tapi memang Allah yang menentukannya. Dulu ada cerita itu, siapa lupa lagi anak itu, si Kancil namanya, Jeger Keramat Jati, konon katanya Jeger Keramat Jati, dia dibunuh oleh anak kecil, bukan oleh jawara, anak kecil ya. Ya, maka jangan pernah bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Dan buktinya kita itu bergantung kepada Allah, setiap kali kita ada ketakutan, setiap kali kita menginginkan keselamatan, maka kita berdoa. Jadi berdoa itu bukti kalau kita itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka setiap kali kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam keadaan selamat, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan keselamatan yang Allah berikan, mustahil kita selamat. Namanya di jalan ya Pak, lamun teu nabrak ditabrak ya. Ya sekolah ya. Demeng dulu ya. Di dalam. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Baik. Adakah nasihat kiat agar lisan kita selamat dan penuh kelembutan ketika berbicara? Syukron wa jazakallahu khair. Tentunya pembahasan kita tentang nama Allah As-Sami ya, pernah kita bahas ya, As-Sami yang Maha mendengar. Bahwa Allah tidak hanya mendengar segala suara ya, yasma'u kula aswat, segala suara, bahkan apa yang ada di dalam batin kita pun Allah Maha mendengar. Maka keyakinan kita bahwa nama Allah As-Sami yang Maha mendengar, Al-Alim yang Maha mengetahui ya, Al-Khabir yang Maha mengetahui dengan sedetail-detailnya, Al-Hafid yang Maha menjaga, apapun yang kita ucapkan itu terjaga, tidak akan terhapus, filenya itu nggak akan hilang. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Raqib dari malaikat yang senantiasa mengawasi, atid senantiasa siap untuk mencatat. Filenya itu nggak akan hilang. Pasti kita akan mendapatinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gak ada yang luput sedikit pun. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk tatkala kita mencela seseorang, kita mengigibahi seseorang. Sekarang mereka nggak tahu, nanti pada hari kiamat akan diberitakan. Gak ada yang luput ya. Termasuk di sini apa? Bicara kasar ya. Ya tentunya ini semua adalah semakin kita mengenal nama Allah tadi, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hafid, Al-Hasib yang Maha menghisab segala sesuatunya. Ini harusnya menahan kita untuk kemudian berbicara kasar, berbicara kotor ya.
Jangankan seperti itu ya, para salaf itu seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyebutkan ini tentang keterkaitan dengan pemimpin, karena kewajiban kita adalah senantiasa taat kepada pemimpin ya, sam'an wa ta'atan wa injaru, kita tetap mendengar, kita tetap taat kepada pemimpin meskipun mereka itu zalim, meskipun mereka itu mengambil harta kita, meskipun mereka memukul punggung kita, tetap taat selama mereka muslim, muslim. Kemudian kata beliau, wala nad'u alaihi, kami itu tidak mendoakan keburukan kepadanya. Coba lihat bagaimana para salaf itu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangankan untuk kemudian mencela di atas mimbar kepada pemimpin, karena mereka punya kedudukan. Bukannya kita membiarkan kedoliman, gak boleh kita ridho dengan kedoliman, tapi caranya untuk menghilangkan kedoliman itu sudah ditunjukkan oleh para salaf. Bagaimana? Doakan mereka. Sebagian Fudailiyah mengatakan, seandainya aku tahu aku punya doa yang mustajab, la saraftuha li sultan, tentu akan aku gunakan doa tersebut untuk pemimpin. Karena kalau pemimpin baik, itu kebaikannya itu lebih luas daripada untuk diri saya. Doakan mereka agar supaya didekatkan kepada mereka teman-teman yang baik, teman-teman yang berikan nasihat yang baik, dijauhkan dari dia teman-teman yang buruk, teman-teman yang merusak, diberikan hidayah untuk bisa dia melaksanakan kewajibannya, apa yang Allah wajibkan untuknya, agar kebaikannya untuk masyarakat. Bukannya kita ridho dengan kedoliman, tidak, tapi caranya bagaimana? Mendoakan mereka. Kalau soalnya punya ilmu, datangi mereka, berbicara empat mata, nasihati. Jangan dijelek-jelekan di atas mimbar. Maka kata Syekh Fauzan, barang siapa yang mencela pemimpin di atas mimbar, menjelek-jelekan pemimpin di atas mimbar, maka dia telah rusak akidahnya dan dia tidak berjalan di atas manhaj salaf. Dan dia telah melakukan kudeta secara dohir. Kudeta itu secara dohir, mengajak manusia untuk membenci pemerintah. Gak boleh sampai seperti itu. Dan barang siapa yang mendoakan pemimpin dengan keburukan, maka dia telah melakukan kudeta secara batin. Coba. Waalaikumsalam. Sampai sedetil itu. Maka beliau mengatakan, wala nad'u alaihi, kami itu tidak mendoakan keburukan atas pemimpin. Jangankan mencela, mendoakan buruk saja tidak. Barang siapa mendoakan pemimpin dengan keburukan, sungguh dia telah melakukan kudeta secara batin. Coba seperti itu. Ya, hendaknya ya kita ini ketika berbicara, yaitu hendaknya kita meyakini betul bahwa Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Malaikat siap mencatat, dan tidak ada satupun ucapan kita itu yang luput nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka dengannya kita itu berhati-hati. Itulah takwa. Sebagaimana seorang berjalan di atas jalan yang penuh duri, apa yang dilakukan? Hati-hati. Orang yang tidak bertakwa dia akan mengumbar ucapannya, apapun yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hatta kebun binatang itu diabsen. Untuk apa semuanya itu, coba? Ya, makanya nasihatnya ya yakini, imani, semakin murojaah lagi pembahasan kita tentang nama Allah As-Sami yang Maha mendengar, pembahasan tentang nama Allah Al-Alim yang Maha mengetahui, kemudian Al-Hasib yang Maha menghisab segala sesuatu. Nggak ada satupun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita membahas Asmaul Husna ini bukan hanya sekedar untuk maklumat saja, pengetahuan, bukan. Ini untuk diamalkan. Makanya harusnya setiap kali kita membahas tentang Asmaul Husna dan kita bahas tentang buah-buahnya, membuat kita itu semakin takut kepada Allah, yang membuat kita semakin menjauhi maksiat, mendorong kita untuk betul-betul bersiap diri untuk bertemu dengan Allah Ta'ala.
ya, mendorong kita untuk banyak melakukan ketaatan. Harusnya ada pengaruh di dalam perilaku kita, pengaruh terhadap keimanan maupun pengaruh terhadap sulukiyah, perilaku kita. Ya. Kalau tidak ada perubahan, menunjukkan ada sesuatu yang salah. Tinggal kita koreksi apa yang salah. Bisa jadi karena niat kita yang tidak benar. Ya. Ya, mungkin itu ya. Ada lagi? Masya Allah. Ngulang aja, 3 ngulang. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, tadi ibu-ibu apa? Tadi barusan mau bicara, nggak jadi. Ya, tidak lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak lagi pertanyaan, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Taala mengaruniakan kepada kita pengenalan yang sesungguhnya kepada Allah Taala, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita Allah berikan rezeki untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu adalah kenikmatan yang paling puncak tatkala kita bertemu dengan yang kita cintai. Dan setiap orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa dipastikan bahwa dia akan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hati ini diciptakan, nggak ada yang paling dicintai oleh hati ini melebihi penciptanya, melebihi yang memberikan rezeki kepadanya, melebihi Robnya, ya. Karena memang fitrah manusia seperti itu. Allah ciptakan untuk mencintai, jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Oh, bagaimana semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengenal kebaikan-kebaikan Allah, tentulah ini akan semakin dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mencintai itu sendiri inilah kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau ada orang misalkan mencintai istrinya, ya, atau zaman dulu mah ininya, ketika dia merasakan mencintai seseorang saja, itu bisa dirasakan nikmat tidak? Hati berbunga-bunga, ya. Ketika ingatnya, aduh, rindu dan lain sebagainya, hati berbunga-bunga. Itu makhluk. Allah bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha sempurna, yang tidak ada aib, tidak ada cacat dari berbagai sisinya, zat yang tidak ada yang lebih kebaikannya itu nggak ada tandingannya. Maka tentunya mencintai Allah Ta'ala itu adalah nikmat jiwa, kesenangan batin, ya. Jadi mencintai itu adalah kebahagiaan, apalagi mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nggak ada yang paling dicintai oleh jiwa, oleh hati itu melebihi penciptanya, melebihi Robnya, melebihi ilahnya. Inilah surganya dunia, mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah itu adalah orang yang paling bahagia. Dia merasakan sesuatu yang terlezat yang ada di muka bumi ini, ya, yang itu orang-orang kafir itu mereka tidak mendapatkannya. Mereka hanya sibuk dengan perut, sibuk dengan mata saja. Mereka lupa dengan kelezatan yang sesungguhnya. Mencintai Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, al-unsu bihi, rasa betah dekat dengan Allah Ta'ala, asyauqu ila liqa'ihi, rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Makanya orang yang rindu kepada Allah itu
kegiatan itu hanyalah sekedar mengisi waktu untuk menunggu sholat. Sholat suatu yang ditunggu-tunggu, rindu dia untuk berdiri di hadapan Rabbnya, untuk munajat kepada Rabbnya. Rindu dia datangnya malam, karena ketika itu dia bisa berkhulwat dengan Rabbnya, menyendiri berdua dengan Rabbnya, dan dia bisa mengadukan semua keluh kesahnya kepada Rabbnya. Itu yang dirindukan. Nah, ya mungkin itu ya bisa sampaikan. Astaghfiruka subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.